Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Ibu Miss harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan dapat fokus dalam pelajaran ini. Nah, sebelum mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Nah, sebelum kita masuk, ada nggak yang tahu materi apa yang kita pelajari pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini? Kalau ibu bilang, do you still remember the name of your body part? Atau ada nggak yang tahu bahasa Inggris dari bagian-bagian tubuh ini? Kalau begitu, materi yang kita bahas hari ini adalah akan kita bahas itu part of your body, yaitu bagian-bagian tubuh kita dalam bahasa Inggris. Sebelum itu, ibu ingin tanya, apa sih, ada nggak yang tahu nama bagian tubuh kalian dalam bahasa Inggris? Seperti apa bahasa Inggrisnya? Kepala, tangan, mata, hidung, atau mulut. Nah, tujuan kita belajar part of your body yaitu students are to tell different body parts and their function. And students are express function of body parts daily activity. And students are to write a short text about the use the different body part. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran dari materi part of your body. Nah, sebelum mulai, mungkin kita dapat melakukan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya silahkan stand up. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian tubuh melalui gambar yang akan ibu berikan. Dan kalian semua mengikuti apa yang ibu katakan ya. Nah, di sini ibu memegang gambar apa? Ada yang lihat gambarnya? Nah, ini adalah gambar kepala. Dalam bahasa Inggrisnya head. Kepala bahasa Inggrisnya head, dan head bahasa Indonesianya adalah kepala. Kepala berfungsi sebagai tempat otak berada, yang mengatur pikiran, emosi, dan kontrol tubuh kita. Itu berada di kepala atau brain, yaitu otak. Nah, selanjutnya adalah gambar mata. Mata bahasa Inggrisnya adalah eye. Mata bahasa Inggrisnya eye. Eye bahasa Indonesianya adalah mata. Nah, mata berfungsi sebagai bagian tubuh kita untuk melihat benda-benda di sekitar, melihat seperti buku, pulpen. Nah, mata ini fungsinya adalah untuk melihat. Selanjutnya adalah
Ada gak ya tau bahasa Inggrisnya tangan? Tangan bahasa Inggrisnya hand. Hand bahasa Indonesianya adalah tangan. Bahasa Inggris tangan adalah hands. Tangan berfungsi sebagai alat untuk memegang benda-benda seperti memegang pulpen atau tempat kita menulis. Itu adalah tangan. Selanjutnya stomach atau perut. Bahasa Inggris dari perut adalah stomach. Dapat kalian lihat pada gambar ini adalah gambar perut yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan, dimana setelah kita makan itu semuanya ke perut. Selanjutnya adalah mulut. Lihat gambar mulut ini. Mulut bahasa Inggrisnya mouth. Mulut bahasa Inggrisnya adalah mouth, yang berfungsi sebagai tempat mengunyah makanan. Selanjutnya, ada nggak ya tahu apa nih gambar ini? Gambar apa? Gambar bagian tubuh yang mana? Ya, ini adalah shoulder sebagai tempat penyeimbang tubuh. Shoulder, kiri dan kanan. Selanjutnya, gambar apa ini? Ini adalah gambar kaki. Kaki atau leg yang berfungsi sebagai tempat menopang tubuh, sebagai untuk kita berjalan atau seperti kita kalau main bola pasti menggunakan kaki atau. Selanjutnya, hidung atau bahasa Inggrisnya nose. Hidung berfungsi sebagai tempat kita dapat membawa sesuatu seperti parfum atau makanan. Nah, semua itu berfungsi dari hidung atau nose. Selanjutnya, telinga atau ear yang berfungsi sebagai alat pendengar. Kalau kita mendengar musik melalui headset itu pasti menggunakan ear atau telinga. Nah, dari berbagai gambar ini, apakah kalian semua sudah paham apa itu nama-nama bagian tubuh dalam bahasa Inggris? Nah, kita akan masuk ke bagian yang ada pada buku, yaitu please open book to page 63. Today we are going to learn about how to arrange letter to correct word. Itu these words are about part of body. Let me ask you a question. Do you still remember the names of your body parts? Seperti gambar yang sebelumnya dipelajari. Kalian sudah paham kan apa bagian-bagian tubuh? Nah, di sini ibu akan mengajak nama bagian tubuh tersebut dalam bahasa Inggris. Kemudian kalian bersama-sama menjawab apa susunan kata yang benar dari kata yang ibu acak. Nah, yang pertama yaitu kata pertama yang akan ibu acak yaitu kata ada gak? Nah, dari kalian semua ada yang tahu apa kata yang benar dari kata yang ibu acak ini? Kata bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Kalau tidak yang tahu, berarti mari kita sama-sama menjawab apa kata benar dari kata acak ini. Itu hands. Bahasa Indonesianya adalah tangan. Selanjutnya yaitu
Nah, kalau yang ini mungkin dari kalian ada yang tahu apa kata yang benar dari kata ini. Nah, jawaban dari kata ini adalah nose atau hidung. Selanjutnya, dari kata ini mungkin dari kalian ada yang tahu. Nah, jika masih belum, itu legs atau kaki. Nah, mungkin beberapa kata acak yang ibu akan berikan sebagai tugas kalian di rumah. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu materi look at the picture and match of the sentence with the picture. Nah, pada gambar ini kita akan mencocokkan seperti pada gambar pertama, yaitu Made sedang melakukan apa. Yang kedua, dia menggunakan bagian tubuh apa dalam bahasa Inggris. Sesuaikan dengan beberapa gambar ini. Kalau begitu kita mari jawab bersama-sama ya. Gambar pertama, yaitu Made use this right leg to kick the ball. Nah, Made menggunakan kaki kanannya untuk menendang bola. Yang kedua, Made use this left hand to take a glass of the avocado juice. Atau Made gunakan tangannya untuk mengambil segelas jus alpukat. Berarti Made menggunakan bagian tubuh tangan atau hand untuk mengambil segelas jus. Selanjutnya yaitu gambar nomor 3. Nah, di sini gambar seorang anak perempuan yang kayak menghirup menggunakan hidung, atau Lily, kita berikan nama Lily, menggunakan hidungnya untuk mencium aroma permen. Dalam bahasa Inggris, Lily use her nose to smell the candy. Lily use her nose to smell the candy. Lily menggunakan hidungnya untuk mencium aroma permen. Selanjutnya gambar keempat. Di sini gambar ini seperti seorang anak yang makan pisang. Berarti menggunakan mulut. Jadi katanya yaitu Joshua used his mouth to eat the sweet banana. Atau dalam bahasa Indonesia, Joshua menggunakan mulutnya untuk makan pisang yang manis. Joshua used his mouth to eat the sweet banana. Selanjutnya gambar kelima, yaitu seorang anak perempuan yang mendengarkan musik menggunakan headset. Atau dalam bahasa Inggris kita dapat membuat kalimat Cici listen to a music with headset. Cici use a music with a headset. Cici menggunakan musik dengan headset. Atau di sini Cici menggunakan bagian tubuh apa dalam bahasa Inggris? Ya, benar, telinga atau ear. Selanjutnya, seorang anak perempuan yang melihat majalah atau buku. Nah, pada
gambar ini. Apakah anak ini menggunakan bagian tubuh apa? Ya, benar. Mata atau eye. Nah, di sini kita dapat membuat kalimat seperti Aisyah melihat sebuah majalah di mejanya. Atau Aisyah see a magazine of her desk. Aisyah sees magazine of her desk. Nah, dari keenam gambar ini, yang menurut kalian paling sering kalian lakukan apa? Menggunakan bagian tubuh. Di sini, keenam gambar ini menggunakan bagian tubuh yang kita gunakan dalam sehari-hari atau kita seperti makan, kita menggunakan tangan atau hands, mencium aroma, atau menggunakan nose atau hidung. Nah, yang makan, kita pasti sering makan, berarti kita pasti menggunakan mouth atau mulut. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, mungkin kita sama-sama mengucapkan bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Seperti head, kepala, ear, telinga, eye, mata, and hidung atau nose, mulut, mouth, shoulder. Ini tangan atau hands, stomach, and leg. Itu adalah tadi nama-nama bagian tubuh atau part of body yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu ingin menanyakan beberapa hal. Let's start about today's lesson, atau apa yang paling kamu sukai pada pelajaran? Bukan. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. What did you enjoy the most? Apa pelajaran yang kalian sukai? Kenapa pelajaran? Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. What did you enjoy the most? Atau apa yang paling kamu sukai dari pelajaran part of your body? Apakah menggunakan bagian tubuh atau membuat kalimat dari 6 gambar yang tadi kita gunakan? Atau did you have any difficulty of learning about the part of your body that work together? Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mempelajari bagian-bagian tubuh kita? Kalau tidak ada, baik selanjutnya. Sebelum Miss tutup pelajaran hari ini, Ibu ingin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah aktif. You did great job of today, and some of you were very active and focused and well done. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.